Semua pergi dari kehidupanku begitu saja. Seperti angin yang lalu lalang berlarian ke sana kemari, tak pernah mengetuk, tak pernah berpamitan. Seperti air yang terus mengalir menghantam batu, menghantam rumah yang menghalanginya. Seperti api yang menyala dalam diam, menghanguskan tanpa aba-aba, memisahkan abu yang meninggalkan celaga di dinding hutannya. Seperti tanah yang setia memeluk segala yang jatuh, menguburnya dalam diam serta kenangan. Juga seperti bapak yang pergi dengan janji yang ingkar, meninggalkan kepahitan dan dendam. Arum, bapak berangkat. Bapak titip ibu dan adikmu. Kau baik-baik di rumah. Menurutlah pada ibumu. Bantu ibu menjaga adikmu. Bapak hanya 3 bulan di sana. Aish, aku ini betul sudah bajumu, nak. Sabarlah, nanti bapak bawakan seragam baru untukmu. Sementara minta ibumu untuk diberikan pemutih. Akan putih kembali nanti seragamu. Bapak berangkat, nak. Assalamualaikum. Semenjak bapak tak kunjung pulang, semenjak ibu dan adikku tak sempat menyelamatkan diri dari banjir bandang, belasan tahun aku terpaksa berdiri pada kakiku sendiri, berjalan tergopoh-gopoh tanpa sosok yang menuntunku. Aku diam, aku belajar, dan aku mengamati hingga berakhir membawaku pada titik ini. Keadilan dan pertanggungjawaban tak kunjung menghampiri. Karenanya, kami telah mengundang salah satu pengusaha besar. Tentu, tak ada sosok yang lebih tepat untuk berbicara dan menjelaskan kepada publik tentang situasi sebenarnya dan sejauh apa penanganan serta keadilan yang dilakukan negara atas kejadian ini. Adalah Tuan Mo, orang yang mempunyai korporasi besar bergerak pada industri kehutanan dan pertambangan. Terima kasih Tuan Mo telah hadir di tengah-tengah kita. Baik, selama 12 menit ke depan, kita kembali pada panggung Ngerana, Harapan Sirna, bersama saya, Arumi Latifah. Selamat malam hadirin sekalian. Terima kasih sudah datang jauh-jauh dari pelosok desa hanya ingin melihat seonggok jantan yang menghancurkan kita secara perlahan. Ya, baiklah, daripada berpanjang lebar. Tuan Mo, sulit sekali mengajak Anda datang ke sini. Oh, Anda sibuk. Sibuk apa, Tuan Mo? Bukankah Anda memiliki orang-orang kepercayaan yang siap diperintahkan asal diberi uang? Seperti aparat mungkin? Oh, mungkin Tuan sibuk menyalahgunakan wewenang dan dokumen ya? Hanya intermezzo, Tuan. Oke, langsung masuk ke isu pertama. Hadirin sekalian, mohon pasang telinga Anda selebar-lebarnya karena kita akan mendengar beberapa kedustaan yang akan keluar dari mulut Tuan Mo. Tuan Mo, bagaimana Anda menyikapi dan berkomentar tentang isu pembalakan liar dan ahli fungsi hutan menjadi perkebunan sawit yang menimpa wilayah Aceh 1-2 tahun lalu? Mbak,
betul begitu, Bapak Ibu? Bukankah tanaman sawit tidak memiliki fungsi ekologis yang sama dengan hutan alam? Tuanmu, Banyak yang berspekulasi bahwa PT Hamaun telah melakukan pembalakan secara ilegal di wilayah Aceh. Bahkan, menurut data yang ada, pembalakan liar dan alih fungsi ini membuat banjir bandang dan mengakibatkan 536 orang meninggal dunia. Kayu-kayu bergerombol datang dari hulu, kemudian bersinggah di hilir. Bagaimana Tuan Mo? Silahkan berkomentar. Kenapa Tuan Mo? Kenapa hanya terdiam? Malu? Gugup? Atau belum menyiapkan jawaban? Baiklah kalau Anda tidak mau menjawab. Mungkin ada isu yang kedua. Bagaimana pembelaan diri Anda tentang isu aktivitas penambangan ilegal yang membuat tanah longsor dan mengakibatkan 7 orang terkubur hidup-hidup? Bahkan, menurut data yang ada, tanah longsor terjadi pada pukul 17.00. Hujan deras sejak siang, namun para pekerja tetap dipaksa untuk turun. Apakah emas dan timah lebih berharga daripada nyawa pencari nafkah? Lalu, mengapa Anda tak kunjung juga dijadikan sebagai tersangka? Mbak Arum, itu sudah menjadi takdir yang maha kuasa. Saya juga sudah katakan kepada Mandor kalau pekerjaan saat itu sudah harus dihentikan. Saya juga tidak tahu kenapa hal itu masih bisa terjadi. Yang sudah saya katakan tadi, kalau itu adalah takdir Tuhan. Takdir Tuhan Anda bilang? Takdir Tuhan dia bilang. Bukankah karena memang tidak pernah bernegosiasi, ia runtuh tanpa kompromi, mengubur semua yang menghalangi. Tetapi manusia bisa memilih dan mencegahmu. Kau tahu Tuan, 2 dari 536 korban banjir bandang adalah ibu dan adikku. Salah satu dari ke-7 penambang adalah ayahku. Anda bilang ini takdir. Anda jelas membayar semua penegak hukum agar Anda tidak ditetapkan sebagai tersangka, bukan? Jawab, Mo! Jawab, Tuan Mo. Baik. Kalau hukum tidak mampu membuat semua penderitaan ini berakhir, biarkan saya mengakhiri ketidakadilan ini. Mati kau kaparat. Tiga tusukan tepat pada jantung tuanmu. Itu untuk ayah, ibu, dan adikku. Alam tidak pernah meminta lebih. Alam hanya minta dijaga.
Jika hari ini kita diam, maka anak cucu kita akan mewarisi abu, bukan hutan. Mereka akan mewarisi racun, bukan air. Tuanmu telah merebut semua yang aku punya. Tuanmu telah membunuh teman-temanku, adik-adikku, dan anak-anak kecil bermasa depan. Keadilan tentang menghukum yang bersalah. Keadilan adalah memastikan tidak lagi ada alam yang dikorbankan demi keserakahan. Selama nafas ini masih berhembus,